ini kita akan belajar tentang tekanan, gitu ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang tekanan zat padat. Dari video yang ini kita akan mulai belajar pada tekanan zat cair. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang hukum Pascal. Nah, jadi setiap zat yang dapat mengalir itu disebut fluida, gitu ya. Nah, fluida ini memiliki suatu sifat menekan ke segala arah dengan merata. Contoh sederhana gini, kalau kita berada dalam air, kita akan merasa tekanan berat tubuh kita yang sama rata ya. Kecuali kita berada di ketinggian, di kedalaman 10 meter, terus pindah, misalnya 10 meter, terus pindah lagi ke kedalaman misalkan 30 meter. Nah, itu berbeda tekanannya. Tapi kalau masih sama-sama di 10 meter, tekanannya sama. Di kaki kita, di tangan kita, gitu ya, di perut kita sama semua. Nah, dari teori ini, Blaise Pascal, nah ini banyak memberikan kontribusi pada ilmu hidrostatik dan hidrodinamis, gitu ya. Hidrostatik ini berkaitan dengan fluida atau zat-zat yang diam. Hidrodinamis adalah fluida yang bergerak, gitu ya. Nah, salah satu yang dikemukakan yang kita pelajari di video ini adalah jika suatu fluida diletakkan pada ruang tertutup, jadi ruangannya tertutup ya, perubahan tekanan pada suatu titik akan diteruskan secara merata ke seluruh bagian fluida. Jadi fluidanya ada yang bergerak dan menekannya di titik yang lain secara merata. Nah, contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini, gitu ya. Jadi misalkan kakak punya alat untuk mengangkat mobil atau dongkrak, gitu ya. Jadi ada tekanan di sini, gitu ya. Tekanan di sini akan membuat tekanan di sini naik nih. Nah, tekanan di sini jadi naik dan dia didistribusikan secara merata, gitu. Jadi tekanan di sini naik secara merata, ya. Atau ini rem. Sebelum yang di tengah kita lihat rem dulu. Jadi ada fluida, ada minyak rem, gitu ya. Ini ditekan, nah ini ditekan dengan suatu gaya, gitu ya. Dia tekanan ke sini, fluidanya mengalir ke bawah dan menekan si yang kecilnya nih, sehingga menjepit piringan remnya sehingga menjadi rem. Ini salah satu contohnya. Atau, nah nih, ini adalah salah satu aplikasi dari hukum Pascal. Di dalam ruang tertutup, dia ada ada fluidanya di dalamnya, entah minyak, entah apa. Dari tuas si pengemudi ketika digerakkan, ini akan berubah gerakannya sehingga bisa digunakan untuk menggaruk tanah, untuk menggali tanah, seperti itu ya. Itulah contoh-contoh pemanfaatan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari nggak sesimpel ini ya. Jadi yang akan kita pelajari itu yang simpel-simpel seperti ini. Tapi dalam kehidupan sehari alat yang ada itu nggak sesimpel ini, agak lebih rumit. Kira-kira seperti si rem, gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal hukum Pascal ini, gitu ya. Ini kita lihat, ini biasa kita sebut soal-soal hidrolik, gitu ya. Ada dua tabu, satu kecil, satu besar. Ada yang buat menekan, ada yang buat menekan juga, gitu ya. Nanti kita akan pakai rumus ini. Nah, rumus ini dapat dari mana sih, Kak? Sebenarnya rumus ini dapat dari sini nih. Ini kita punya titik A1, kita punya titik A2, gitu ya. Nah, dia tekanan di A1 jadi harus sama dengan tekanan di A2. Sedangkan rumus tekanan adalah F per A, gitu ya. Ini F per A, itu F1, A1, F2, A2. Nah, nanti dalam soal bisa saja A ini dikasih taunya dalam bentuk jari-jari R atau diameter. Artinya perlu kita turunkan lagi. Nah, nanti kita coba aja, gitu ya. Nah, kita coba aja contoh yang pertama dari tabel berikut adalah untuk gambar hidrolik di samping. Gitu ya, abaikan by ininya. Ini adalah bukan karya kakak yang gambar ini, maka kakak perlu memberikan atribusi kepada pengarangnya, gitu ya. Nah, ini kita punya tabel, punya A1, punya F, punya A2, punya F2, gitu ya. Dan ini gampang nih, kita cuma pakai rumus ini doang nih. Nah, yang penting itu begini, satuannya harus sama nih. Kalau kita mau main A-nya meter, maka di sini juga mesti meter, ya. Kalau di sini Newton, maka hasil akan Newton juga. Itu kalau mau dyne, gitu ya. Jadi kita yang A, kita punya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 nya tinggal kita masukin aja, ini 1000, gitu ya. Per A1-nya 3. Sama dengan F2-nya, nggak tahu, per 9. Nanti ini bisa dicoret jadi 3, maka kita dapat F2-nya itu sebesar 3000 Newton. Jadi ini gampang ya. Contoh lagi kalau misalkan yang B. Nah, kita coba lagi yang B, gitu ya. Maka tetap sama rumusnya, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, gitu ya. F1-nya adalah 800 dibagi A-nya 40
sama dengan F2-nya itu, wah ini 14400. Dapat dari mana Kak? Nah ini kalikan dulu ya. Ini pangkat 3, 1, 2, 3. Oh berarti tambah 0,2. Gitu ya caranya. Dibagi A2-nya kita nggak tahu nih, gitu ya. Nah ini berarti kita boleh bagi menjadi 20, ya. Berarti 20 A2 sama dengan 14400. Berarti ini A2-nya 14400 dibagi 20 ya. Bisa dicoret. 144 bisa dicoret juga 72. Nanti dapat A2-nya 720 cm persegi. Nah, satuannya tergantung dari si A-nya. Nah, contoh yang C. Nah, ini yang perlu kita perhatikan yang C, gitu ya. Ini kita mau menghitung F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2, gitu ya. Dimana F1-nya 200. Nah, ini 200, F1-nya adalah 1400 dibagi A1-nya adalah 200 cm persegi. Nah, sama dengan F2-nya kita belum tahu, dibagi 12. Nah, ini meter persegi. Nah, ini nggak boleh, harus disamain dulu, gitu ya. Paling gampang kita samakan ke satuan yang kecil, gitu ya. Jadi ini 1400, ini boleh dicoret dulu ya. Jadi 14 per 2 sama dengan F2 per 12. Nah, ini jadi kita punya meter turun jadi apa nih? Desimeter, gitu ya. Punya sentimeter, turunnya 2. Karena kuadrat berarti 4, gitu ya. Berarti nambah 0 4 tuh 2 3 4, gitu ya. Coba kita coret jadi 7. Saya dapat nih F2-nya itu adalah, wah besar banget ternyata ya. Berapa nih? 84,0000 Newton. Ya, jadi besar banget gayanya. Jadi bisa angkat mobil mungkin ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk soal sederhana. Kita coba lagi. Nah, ini alat pengangkat mobil hidrolik mempunyai luas penekan. Jadi kalau tadi dalam bentuk tabel, bisanya dalam bentuk tabel atau kalian nanti dapat gambar seperti ini, nggak masalah. Nah, kalau yang ini soalnya dalam bentuk kata-kata atau soal cerita, tetap juga tidak masalah. Gampang, ada caranya. Nah, dia bilang alat pengangkat mobil hidrolik mempunyai luas penekan dengan luas segini. Ya, ini ada luas penekan gitu ya. Isi cairan dengan massa jenis sekian. Luas pengungkit mobil adalah segini. Nah, itu digunakan untuk mengangkut mobil dengan massa 8.100 kg. Berapa sih gaya yang harus dikerjakan pada tuas penekan? Jadi ini sebenarnya kita mainnya gambarnya gini. Nah, ini kita punya yang kecil, nah, dipakai buat ngangkat mobil. Ya, nah, dipakai buat ngangkat mobil nih dia. Nah, kita mau cari tahu nih berapa nih F-nya sih yang harus dikerjakan, gitu ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kita bisa menggambar atau kita pisahkan, gitu ya. Jadi kita punya bagian penekan, kita punya bagian mobil, ya, untuk ngangkat mobil. Di bagian penekan kita punya A-nya, kita anggap A1 gitu ya, 40 cm persegi. Di bagian mobil ada A-nya juga nggak ya? Cari dulu. Oh, ada A-nya. A2 yaitu 3 meter persegi. Langsung kakak samakan jadi 30.000 ya. Nah, cm persegi dapat dari mana? Sama seperti yang tadi, yang ini. Oke. Kemudian diisi cairan. Nah, diisi cairan itu berarti berlaku untuk dua-duanya. Ada massa jenisnya 1,6 gram per cm persegi, per cm kubik. Nah, ini ada kurang kubiknya. Kemudian digunakan untuk mengangkat mobil, berarti di sini ada massa mobilnya sebesar 8.100 kg. Nah, gaya yang dibutuhkan berarti minimal ya beratnya dia ya, W-nya dia. Berarti W-nya dia adalah dikali gravitasi 81,000 Newton. Dapat dari mana, Kak? Dikali gravitasi sebesar 10. Ya, di sini tanya apa? F-nya berapa sih F-nya? Ya. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa hal yang mengecoh, antara lain adalah si rho. Maksudnya di sini kita nggak pakai. Yang kita perlukan hanya keterangan ini aja. Tinggal kita hitung aja nih, tinggal pakai rumus ini nih. Ada bagian pertama, ada bagian kedua. Maka F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. F1-nya kita belum tahu, A1-nya 40 sama dengan F2-nya itu adalah W-nya yang diangkat. Nah, berarti ada 3 nolnya dibagi 30
gitu ya. Kita bisa sederhanakan, kita coret. Nah, ini dicoret jadi 27. Nolnya masih ada 1, boleh coret ke sini. Nah, sehingga di sini kita bisa dapatkan nih. Berarti F1-nya itu adalah 27 dikali dengan 4. Berapa ya? 27 dikali 4. 108 Newton. Wah, dengan gaya 108 Newton bisa mengangkat mobil seberat 8.100 kg gitu ya. Nah, itulah gunanya dari si hidrolik ini. Tapi tentunya ada area besarnya, ada area kecilnya, dan kita juga harus memperhitungkan sebetulnya seberapa jauh sih gaya ini harus ditekan supaya mobilnya angkat misalnya 10 cm. Ini ditekannya berapa jauh? Nah, itu bisa dihitung tapi tidak kita pelajari saat ini. Nah, kita coba lagi contoh soal yang ketiga. Nah, ini dibilang piston kecil sebuah hidrolik berdiameter. Nah, jadi ada bagian kecil ya. Ada si bagian kecil. Nah, dia punya diameter sebesar 4 cm. Sedangkan yang besar, berarti di bagian yang besar, sebesar 16 cm. Untuk mengangkat suatu beban, ya hitunglah beban yang diangkat bila gaya yang harus dikerjakan pada piston kecil. Maka kita punya di sini F1-nya adalah 800 Newton. Berapa nih beban yang diangkat? Ya, berapa nih masanya? Berapa sih beratnya? Berapa sih masa yang diangkat di sini? Gitu ya. Nah, berarti sama nih, nih. F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. F1-nya 800. Nah, A1-nya yang kita harus hati-hati. A1 itu yang kita ketahui adalah diameter gitu ya, bukan luasnya. Gimana nih Kak caranya? Gampang, cara gini. Kita anggap dia sebagai suatu lingkaran, karena kan dia bilang diameter gitu ya. Kalau lingkaran itu, rumus luas dari lingkaran adalah V dikali R kuadrat gitu ya. Terus dulu nih, V dikali R1 kuadrat. Sama dengan F2-nya kita belum tahu, dibagi A2-nya itu adalah V dikali R2 kuadrat. Boleh kita coret nih ya. Nah, sehingga sebetulnya rumusnya yang ini bisa kita turunkan menjadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Gitu ya. Kita masukin angkanya. Nah, ini 800 per, ini berarti 4 per 2 gitu ya, dikuadratin. Bener ya? Kan dia jadi-jadi ya. Sama dengan F2-nya itu adalah kita belum tahu, dibagi R-nya adalah 16 per 2 kuadrat gitu. Oke. Nah, ini gimana ya ngitungnya Kak ya? Kayaknya agak susah ya. Oke. Kita akan pakai sedikit tricky. Nah, sebelum Kakak lanjutin hitungan yang ini, Kakak akan melanjutkan yang sebelah sini dulu. Ya, Kakak mau mengubah dengan cara yang berbeda. Kakak mau pindahkan R1-nya. Nah, ini Kakak mau pindahkan R1-nya ke atas. F2-nya Kakak pindahkan ke bawah. Boleh Kak? Boleh, kan ini seperti kali silang ya. Sehingga Kakak punya 800 per F2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat ya. Nah, ini Kakak bisa bikin begini, 800 per F2 sama dengan, nah ini boleh Kakak tulis begini, R1 per R2 dikuadratin gitu ya. Baru Kakak hitung lagi, 800 per F2 sama dengan Kakak masukin R1-nya adalah 4 per 2 dibagi 16 per 2. Nah, dikuadratin. Terus bisa kita coret ya duanya ternyata ya. Sehingga rumus ini sebenarnya bisa juga kita tulis gini, F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Wah, jadi dari satu rumus kita bisa turunkan bermacam-macam nih. Nah, ini kalau kita lanjutkan berarti ini bisa dicoret juga jadi 4 gitu, sehingga kita punya 800 per F2 sama dengan 1 per 4 dikuadratin. Oke ya. Berarti ini sekarang kita punya 800 per F2 sama dengan 1 per 16. Dapat deh. F2-nya artinya 800 dikali 16. Hasilnya adalah 128, 16 kali 8, 0 ada 2 Newton. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi beban yang diangkat itu sebesar 12.800 Newton. Nah, yang Kakak ajarkan di sini adalah kita jangan menghitung kuadratnya ini gitu ya. Kita pindahin dulu dikit sehingga kita bisa membuat kurungnya menjadi 1, membuat kuadratnya jadi 1. Lebih sederhana angkanya baru kita kuadratin ya. Kita coba lagi satu contoh soal.
Nah, ini suatu sistem hidrolik seperti pada gambar digunakan untuk mengangkat mobil. Jari-jari pipa yang besar, berarti yang ini. Nah, ini pipa yang besar, R-nya adalah 1 meter. Sedangkan yang ini kecil banget ya. Ternyata R-nya hanya 20 cm. Ya, jadi ini kita boleh ubah menjadi 100 cm. Jadi ya, berapakah gaya yang diperlukan untuk menaikkan mobil dengan massa? Nah, ini kita punya massanya sebesar 750 kg. Ini secara otomatis terpisah ya. Berarti ini bagian kecil, bagian besar. Kita mau cari si F-nya berapa, gitu ya. Berarti kita cari, bisa punya tahu W-nya juga. Maka di sini W-nya adalah 750 dikali 10 ya, 7.500. Oke, langsung aja. Dari rumus ini kita bisa turunkan menjadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat, gitu ya. Sehingga kita bisa tulis lagi F1 per F2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Nah, ini kita baru mulai masukin angkanya nih. F1-nya kita nggak tahu. F2-nya 7.500 sama dengan R1-nya itu 20 per 100 dikuadratin, gitu ya. Jadi kuadratnya kakak taruh di luar, boleh nih. Dicoret 5. Jadi F1 per 7.500 sama dengan 1 per 25. Ini boleh dicoret jadi 3, sehingga F1-nya adalah 300 Newton. Nah, jadi untuk mengangkat mobil seberat 750 gram, hanya dibutuhkan gaya sebesar 300 Newton. Kalau kita taruh benda di sini ya 30 kilo, gitu cukup untuk mengangkat mobilnya. Oke ya. Nah, kita lihat lagi contoh soal yang terakhir. Jadi kalau yang tadi, yang awal ini sudah ada A-nya. Kalau yang nomor 3 dan nomor 4 kita bermain jari-jari dan diameter. Kita ada rumus yang bisa diturunkan seperti ini, gitu ya, boleh dipakai. Nah, sekarang yang 5 ini soal yang agak sedikit lebih sulit karena digabungkan dengan GLBB, gitu ya. Dibilang Ijup sedang mengendarai sebuah truk, tiba-tiba harus mengerem karena ada seekor kucing imut yang menyeberang jalan. Dia bilang luas pedalnya, jadi sekarang ada pedal truk. Nah, ini pedal, ya. Itu luasnya, ini ada perseginya ya. Karena kita berbicara luas, itu adalah A-nya, A1-nya sebesar 35 cm persegi. Gitu ya. Luas booster itu apa sih Kak? Nah, booster itu maksudnya di sini. Nah, ini pedalnya kecil gitu ya. Ini boosternya yang menempel gitu ya. Atau remnya gitu ya. Luas rem. Kita anggap aja luas rem. Nah, luas remnya ternyata dia bilang 145 cm persegi gitu ya. Massa truk, wah ini berarti yang direm ya. Massa truk itu di sini. Oh, di sini ya, di sini aja. Massa truknya adalah 6,4 ton ya. Dengan gaya 200 Newton, berarti F1-nya sebesar 200 Newton. Mobil akan berhenti setelah 20 detik. Berarti ada T-nya 20 detik. Ya. Kita nggak tahu nih F2-nya berapa gitu ya. Nah, yang kita mau cari adalah si F2 ini dulu ya. Berapakah kecepatan mobil saat direm? Oke. Berbicara kecepatan mobil saat direm, maka kita pasti pakai rumus yang ini nih ya. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. T-nya udah tahu. VT-nya 0, V0 kita belum tahu, kita cari. Coba misalnya kita nggak tahu A-nya. Untuk mencari A-nya, kita pasti pakai F sama dengan M dikalikan A. Ya, M-nya udah ada, A-nya udah ada, F-nya kita belum ada. Maka kita bermain di sini sekarang. Kita mau cari F-nya. Nah, berarti kita pakai hukum Pascal. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Gitu ya. F1-nya 200 dibagi A1-nya 35 sama dengan F2-nya kita nggak tahu. Dibagi A2-nya itu 145. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi dibagi 5, 7, dibagi 5, ini 29. Saya dapat nih, berarti F2-nya itu adalah nah, ini kakak bikin angkanya sepertinya agak kurang baik ya. Kita ubah sedikit ya, supaya hasilnya lebih baik hitungannya.
kita ubah jadi 140 aja. Nah, itu ubah jadi 140. Sehingga ini kalau dicoret, nah ini 35-nya kalau dicoret hasilnya ini adalah 1, ini adalah 4. Nah, dapatnya bagus ya. Dapat nih F2-nya 800 Newton gitu. Nah, 800 Newtonnya kita pakai di sini. 800 sama dengan M dikalikan dengan A-nya. Nah, cuma ini kan boosternya untuk menekan kampas rem kan satu roda ya. Kita di sini nggak dikasih tahu berapa roda. Anggaplah kita anggap totalnya gitu ya. Berarti 800 sama dengan M-nya itu 6400 dikalikan A. Dapat nih A-nya adalah 1/8 meter per second kuadrat ya. Baru kita masukkan di sini. Berarti VT-nya 0. Nah, ini kita punya V0 ditambah karena dia ngerem, A-nya ini kita pakainya negatif gitu ya. Jadi ini min 1/8 dikali 20 gitu. Jadi dapat nih V0-nya adalah 20/8 meter per second gitu ya, atau 2/4. Nah, kok pelan kah ya? Mungkin Ijuk baru mulai jalan tiba-tiba ada kucing jadi dia ngerem. Gitu ya. Nah, tapi ini F ini kita bermain di satu roda. Di sini di soal kakak belum tulis berapa roda. Jadi kalau misalkan kita menulis berapa rodanya, misalnya ada berapa? 10 roda misalnya. Misalnya ada 10 roda, maka kan berarti F-nya bukan 800 nih. Jadi F-nya adalah 8000 gitu ya. Sama dengan 6400 dikalikan A. Tidak dapat nih, A-nya itu adalah 1,25 meter per second kuadrat gitu ya. Ini kalau 10 roda nih. Ini kasusnya 10 roda. Truk 10 roda. Nah, di sini juga berubah gitu ya. Jadi nanti dapat hasilnya VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT-nya 0, V0 dikurang 1,25 dikali 20. Nanti dapat nih V0-nya itu adalah 25 meter per second gitu ya. Jadi tergantung nanti berapa roda. Kalau di sini kakak dianggapnya hanya satu roda. Nah, kira-kira seperti itu jadi hukum Pascal. Yang penting kita bisa memisahkan mana sih bagian 1, mana bagian 2 gitu ya. Nanti yang perlu hati-hati kalau yang dikasih tahu adalah berupa jari-jari nih atau berupa diameter gitu ya. Selain itu sih harusnya gampang, tidak sulit bagi kita untuk mengerjakan. Kecuali soal nomor 5 mungkin agak sedikit lebih rumit ya. Kita mesti mengingat-ingat rumusnya. For me, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all for me. Darling, just dive right in. Follow my